Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas hadis yang ke-18 dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi tentang hak orang tua dan hak seorang anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Rawahu Nu'man radhiyallahu anhu. Pemirsa Al-Baqiyah TV, sejenak kita mengutip tentang pribadi Nu'man ya. Subhanallah, ini sahabat Rasul yang lengket sama Rasul. Dan mohon maaf, beliau ini orangnya humoris. Kalau bahasa sekarang suka ngelawak gitu ya. Rasulullah itu kalau kedatangan beliau demen banget, senang sekali. Bahkan Rasulullah sering maaf tertawa ya. Tetapi pribadinya Nu'man ini orangnya kismin ya. Kismin ini di bawah miskin. Kalau miskin masih biasa ya. Ini kismin di bawah miskin itu. Nah ini istilahnya Kang Uza. Kalau kismin itu pintu rumahnya aja kalau dibuka bunyinya melarat gitu bunyinya. Beda dengan kameramen Al-Baqiyah, rumahnya itu pintunya dibuka bunyinya gablek gitu kan. Pemirsa Al-Baqiyah TV, nah Nu'man ini kalau datang ke Rasulullah, Rasul selalu menyambut dan senang. Di saat Rasulullah sedang punya problem, kalau ada Nu'man sembuh problemnya Rasul. Itu hebatnya Nu'man. Satu waktu Nu'man istrinya ngidam. Yang namanya perempuan ngidam kan ya suka aneh-aneh permintaannya. Permintaannya nggak seberapa, pengen makan buah kurma. Tapi karena Nu'man nggak punya pohon kurma, nggak punya buah kurma, ya istrinya ngidam pengen buah kurma, Nu'man putar otak dia. Pintar tuh Nu'man. Beliau berangkat ke pasar. Beliau bilang sama tukang kurma, "Bang, kurma 1 kilo." Udah dikasih, ntar yang bayar Rasul ya, begitu. Nu'man pintar tuh. Itu kurma 1 kilo dibawa ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Nu'man. Iya, saya datang kemari Rasul, pengen sodakoh ame Rasul, bawa kurma 1 kilo. Dalam hati Nu'man nggak mungkin Rasulullah menerima. Kenapa? Karena tahu beliau Nu'man orang miskin. Apa kata Rasulullah? Benar Nu'man, silahkan ambil lagi kurmanya untukmu. Saya ada di dapur, kata Rasul. Alhamdulillah. Enggak, Rasul sengaja ke sini, saya pengen sodakoh sama Rasul. Enggak Nu'man, bawa aja buat Nu'man. Enggak Rasul. Kata Rasul, baiklah Nu'man, saya cicipin aja ya, 1, 2, 3 ya. Nanti separuhnya buat Nu'man semua ya. Baik Rasul. Masya Allah. Nu'man pulang, di jalan beliau bilang, kalau nggak begini, bini gua gak makan kurma nih urusan. Luar biasa, itulah Nu'man. Saking merasa dekatnya sama Rasulullah. Selang 1 minggu Rasulullah ke pasar. Tukang kurma itu manggil-manggil. Ya Rasul, ya Rasul, ada apa bang? Biasanya kalau punya hutang Rasulullah pagi ngomong hutang, sore langsung dibayar. Kata Rasul, utang apaan? Nu'man ngambil kurma 1 kilo. Rasulullah ketawa di pasar. Nu'man. Akhirnya dibayar sama Rasulullah. Subhanallah. Singkat kisah menarik, Nu'man meninggal terlebih dahulu. Saking dekatnya itu Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah Nu'man, dikafani oleh Rasulullah tuh Nu'man,
disolatkan oleh Rasulullah, bahkan dihantar ke kuburan oleh Rasulullah, dimasukkan ke lubang lahatnya oleh Rasulullah. Allahu Akbar, mulianya Nu'man. Kemudian begitu Rasulullah selepas nguburin, dapat 7 langkah, Rasul senyum, tertawa. Kata Abu Bakar, kenapa Rasulullah ketawa? Nu'man, Nu'man, jangankan hidupnya, matinya aja bikin saya ketawa. Maksudnya, ketika ditanya oleh Mungkar Nakir, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Robbi, kata Nu'man. Waman nabiyuka, siapa nabimu? No, lagi jalan di atas, begitu kata Nu'man. Subhanallah, ini riwayat Nu'man sekarang. Nu'man meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullah, takut kalian kepada Allah. Yang namanya takut, ya ini perintah Allah yang harus kita ikuti. Jadi yang namanya takwa itu takut kepada Allah akan sesuatu perintah yang tidak dijalankan oleh umatnya, oleh hambanya. Apa yang harus kita takwa kepada Allah? Wa'dilu baina auladikum. Rasul bersabda, berbuat adilah kalian baina auladikum, di antara anak-anak kalian. Ada hak orang tua untuk anak, ada hak anak untuk orang tua. Nah, pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan hadis Rasulullah ini menjadikan ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Kita harus berbuat baik, berbuat adil terhadap anak-anak kita. Ada hak orang tua untuk anak, dan ada hak anak untuk orang tua. Di antaranya hak orang tua untuk anak, yang pertama, orang tua wajib menafkahi anak. Tuh. Jadi orang tua wajib ngasih makan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kasih. Kemudian memberikan pakaian anak. Nah, ini kewajiban orang tua. Dan yang ketiga, jangan lupa mengajari anak tentang agama. Ini hak orang tua. Sekarang hak anak untuk orang tua. Yang pertama, anak harus dinafkahi orang tua sesuai kemampuan orang tua. Yang kedua, harus minta pakaian sama orang tua sesuai kemampuan orang tua. Dan yang ketiga, anak harus minta haknya untuk dididik agama. Nah, sesungguhnya sama pada dasarnya hak orang tua dengan hak anak. Yang pertama, hak orang tua memberi makan, minum untuk anak. Mari kita lihat pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Apa kata Allah? Wahai segenap manusia, sayangnya Allah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia semua adalah ciptaan Allah, bukan hanya orang Islam. Dari seantero alam semesta jagat raya, Allah yang menciptakan. Makanya Allah dengan bahasa kasih sayang, Ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, yang tumbuh dari muka bumi. Jangan lupa yang halal, thayyiba, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Luar biasa Allah pesannya buat kita. Yang pertama, orang tua haknya untuk memberi nafkah anak dari status yang halal. Al-Quran sudah membedakan yang hak dan yang batil. Yang halal dan yang haram sudah jelas. Makanan yang halal ini, yang haram ini, itu Al-Quran. Kata Allah, wahai manusia,
binatang yang tidak bertaring, yang tidak bercakar, tuh silahkan makan. Kalau yang bertaring, bercakar, berkuku, jangan dimakan. Haram. Ketika Allah bicara haram, pasti ada efek. Oh, subhanallah. Mohon maaf pemirsa Al-Baqiyah TV, Allah menciptakan binatang namanya kampret. Maaf, binatang yang paling jelek kampret. Tidurnya aja nggak jelas, bergelayutan di gua-gua, di tempat-tempat yang sepi, jauh dari kerumunan daripada makhluk yang lain. Kenapa? Karena merasa diri. Jadi kata binatang kampret, saya ini binatang yang paling jelek, makhluk Allah yang paling hina, yang paling nggak jelas. Makanan juga nggak jelas, wajahnya juga nggak jelas. Dan jangan lupa, kampret itu binatang satu-satunya yang mengumpulkan virus, mengumpulkan kuman. Kata kampret, biarkan supaya virus kuman ini jangan kumpul di tempat lain, apalagi di manusia, biar di saya semuanya. Makanya kata kampret, saya tidurnya aja di gua-gua, di hutan-hutan, di atas pohon, supaya jangan nyampur sama manusia, supaya manusia jangan ketularan. Kenapa? Karena diriku, kata kampret, banyak virus, banyak kuman. Manusia sendiri malah kampret dimakan. Sudah melanggar aturan dalam Al-Quran, bukan? Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadinya? Sekarang kita tinggal menanggung daripada efek sebab dan akibatnya. Karena ulah segelintir manusia yang melanggar Allah, melanggar aturan Allah, yang tidak takut kepada Allah, akhirnya semuanya akan kena, pasti. Nah, ini namanya ulah manusia itu sendiri. Kalau bahasa peribahasa yang sering kita dengar, orang yang makan cempedak semua kena getahnya, ya ini. Tuh, satu, kita kasih nafkah anak dengan jenis yang halal. Hati-hati kalau anak diberikan nafkah yang haram, yang nggak jelas, aliran darahnya aliran darah haram, akan menyusup di situ kemurkaannya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Khudh min amwalihim, Allah ambil kembali itu hartanya. Jangan lupa kita ambil ibrah. Orang yang hasil nggak jelas hartanya, tiba-tiba mobilnya hilang, motornya hilang, istrinya hilang barangkali. Tuh, kenapa? Karena dari situ ada kullu syai'in laha sababun, semua pasti ada sebab. Dalam Islam tidak mengenal hukum karma, tidak. Tapi dalam Islam mengenal ibrah. Apa ibrah? Pelajaran yang berharga bagi kita atas perilaku kita kepada Allah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tugas orang tua yang pertama, memberi makan, minum anak, hak orang tua. Yang kedua, memberi pakaian. Pakaian pun kata Allah dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masya Allah, dengan kalimat yang indah, wahai laki-laki, berilah pakaian perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah bagian pakaian kamu laki-laki, dan wahai laki-laki, perempuan bagian pakaian daripada kamu. Subhanallah. Artinya saling menutupi. Orang tuanya banyak duit, tapi membelikan anak pakaian yang salah, keliru. Kenapa? Karena manusia ada batasan akhlak yang disebut dengan syatrul aurat, menutup aurat. Laki-laki baina surah wa rukbah, di antara atas dengkul dan atas pusar itu aurat laki-laki. Maka kita berikan pakaian anak supaya di atas pusar, di bawah lutut. Perempuan ditutup semua kecuali tangan dan kedua wajah. Kedua telapak tangan dan wajah itu bagian pakaian. Nah sekarang orang Islam kira-kira mohon maaf, biar hartanya berlimpah, dia berikan pakaian anak gadisnya, dibeliin tuh kolor namanya kolor Hawaii. Maaf, Hawaii itu kan salah satu provinsi di sono, Amerika sono, yang dekat pantai. Wajar kalau mereka, kenapa? Rok Hawaii di sana makan, agamanya bukan kita, keyakinannya juga bukan keyakinan seperti kita.
Kalau kita kan ada batasan tadi, orang tua untuk memberikan pakaian yang sesuai dengan ajaran agama. Kira-kira anak gadisnya dibeliin apa tadi? Rok Hawaii. Satu jengkal ke atas, hai-hai. Satu jengkal ke atas, bohai. Satu jengkal ke atas, aduhai. Duh. Nah, ini namanya orang tua yang tidak adil dengan anaknya. Orang tua yang adil dengan anaknya beri pakaian sesuai dengan anjuran Al-Quran. Tuh, dua. Yang ketiga, anak didik agama. Nah, ini hak orang tua. Begitu juga dengan hak anak terhadap orang tua. Yang pertama, minta nafkah. Wahai ananda-ananda semuanya, kalian minta nafkah sama orang tua sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan orang tua. Jangan sampai orang tuanya penghasilnya sekian, anaknya seleranya tinggi. Lantas ngelamun, anaknya orang tua nggak mampu. Akhirnya apa yang terjadi di sini benaknya? Yang penting saya punya, nggak melihat halal dan haram. Makanya sering Kang Ujat sampaikan ke jamaah, Bapak Ibu kalau anak belum kerja, dia punya motor baru, tanya motor itu dari mana. Anak belum kerja, punya HP bagus, harganya mahal, tanya nah, HP itu dari mana? Duitnya dari mana Anda nah? Jangan-jangan, tanda kutip. Apa? Jadi agen narkoba, na'udzubillah. Nah, jadi yang terakhir, hak seorang orang tua memberikan nafkah tentang agama terhadap anaknya, karena agama kebutuhan manusia. Dan anak pun harus minta haknya kepada orang tua untuk diajarkan agama. Nah, sekarang muncul pertanyaan pemirsa, bagaimana kalau orang tuanya belum mampu ngajarin agama? Zaman sekarang banyak fasilitas, titipin ame ustad. Pak Ustadz mohon maaf nitip anak, ajarin agama, ajarin Al-Quran, ajarin tafsirnya, ajarin hadisnya, ajarin fakihnya, bagaimana tata cara ibadah, ajarin Pak Ustadz, tolong anak saya. Kalau orang tuanya masih belum bisa ngajarin agama atau karena sibuk nyari uang. Nah, jadi kita tinggal enak aja. Orang tua karena sibuk nyari duit, anaknya dititipin ame ustad. Ustad ketitipan anak dari bapak, akhirnya ustad nggak bisa nyari duit. Terus jadinya gimana tuh? Pemirsa, Al-Baqiyah TV, kembali. Jadi ada orang tua yang punya anak, sibuk karena nyari duit, sibuk karena nyari ini dan itu, karena kerja. Akhirnya nggak bisa ngedidik agama anaknya. Anaknya akhirnya dititipin ame ustad. Ustad karena ketitipan anak-anak dari bapak-bapak semua, ustadnya nggak keburu nyari duit. Kenapa? Karena ngajarin anak bapak. Paham maksudnya? Ya kalau paham sampai di sini aja nih urus. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita simpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda bahwa kita sebagai hak orang tua yang pertama memberi nafkah. Nafkahnya berupa makan dan minum. Tapi ingat, dari jenis yang halal. Yang kedua, nafkah tentang pakaian. Maka hati-hati dengan pakaian. Yang ketiga, nafkah tentang agama. Begitu juga dengan hak anak untuk orang tua. Anak harus meminta nafkah orang tua. Nah, makanya dalam agama, insya Allah pada kajian fikih yang lain, Kang Uza ngasih sedikit pencerahan bahwa umpama ada orang yang rumah tangganya bubaran, bercerai, tapi dia punya anak. Maka si suami yang bercerai dengan mamahnya, dengan anaknya tidak bercerai. Maka anaknya itu tetap anaknya dan wajib menafkahi sampai batas akhir. Kapan akhirnya? Akhir balik. Tuh. Ya contoh supaya lebih gamblang begini aja dah. Kameramen kita namanya Mas Wiji. Kira-kira punya istri dulu umpama waktu tugas ke Lampung. Bubaran sama orang sana. Punya anak atuh. Sementara Mas Wijinya rumah tangga di Jakarta dengan istri yang baru umpama. Maka yang di Lampung tadi tetap harus
Tetap harus ya dinafkahin. Tetap hati-hati. Dituntut nanti di akhirat. Masya Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad, sebuah kisah yang menarik. Ada orang tua yang ahli ibadah, orang tua yang ahli surga. Tiba-tiba nanti di akhirat akan melangkahkan kakinya ke surga. Ada yang teriak di belakang, minta keadilan Allah. Ya Allah, aku tuntut keadilanmu ya Allah. Kata Allah, apa yang kau tuntut dariku? Tolong orang tuaku, jangan engkau masukkan ke surga dulu. Saya ditelantarkan, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih pakaian, tidak disuruh untuk mencari agama dan belajar agama. Maka orang tuaku, tolong nyebur dulu denganku di neraka. Apa kata Allah? Okelah kalau begitu. Masya Allah. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah SWT. Maka mudah-mudahan kajian hadis tadi menjadikan ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.